Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita. Tema pada pagi hari ini yaitu kaum yang gagal mengejar syafaat. Bismillah. Imam Bukhari rahimahullah menuturkan, Abdul Aziz bin Abdullah menuturkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman menuturkan kepadaku dari Amir bin Abi Amr, dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, dari Abu Hurairah. Beliau berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Anda pada hari kiamat kelak nanti? Rasulullah SAW menjawab, sungguh aku telah mengira, wahai Abu Hurairah, bahwasannya tidak ada seorang pun yang akan menanyakan masalah hadis ini sebelum engkau. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hati atau jiwanya. Sahih Al-Bukhari bersama Fath Al-Bari Tariq Syaibatul Hamd. Di antara faedah hadis di atas adalah menunjukkan keutamaan yang ada pada diri Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga menunjukkan betapa besarnya keutamaan bersemangat dalam menimba ilmu syariat. Demikian makna keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Di dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, kata-kata ini mengandung makna bahwa orang musyrik atau kafir tidak termasuk di dalamnya. Adapun kata-kata dengan ikhlas, maka di dalamnya terkandung faedah bahwa orang munafik tidak termasuk kategori orang yang akan meraih janji dari keutamaan yang disebutkan di dalam hadis ini. Ibnu Battal rahimahullah berkata, di antara pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah bahwasanya orang-orang yang akan memperoleh syafaat adalah kaum yang ikhlas bertauhid atau mereka adalah orang-orang yang membenarkan keesaan Allah dan beriman kepada para rasul. Sebagaimana ditunjukkan oleh sabda beliau, ikhlas dari hati atau jiwanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Zumar ayat 3 yang artinya, orang-orang yang menjadikan selainnya sebagai penolong sesembahan, mereka itu mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada mereka itu, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah pasti memberikan keputusan di antara mereka dalam apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berdusta, lagi sangat ingkar. Syekh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan, maknanya adalah bahwa mereka tidaklah beribadah kepada nabi-nabi dan orang-orang soleh kecuali supaya mereka itu mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah berkata, Allah telah menyebut mereka di dalam ayat ini dengan sebutan para pendusta dan kafir. Maka ini menunjukkan bahwa ibadah yang mereka lakukan kepada sesembahan itu dengan alasan untuk mencari kedekatan diri adalah suatu kafiran dan kemurtadan. Meskipun mereka tidak mengatakan bahwa sesembahan itu bisa mencipta dan memberikan rezeki. Kejadian semacam ini pun banyak menimpa pengikut tarekat Sufi. Syekh Shalih As-Suhaimi
Habibullah berkata, sebagian tagut pemilik tarekat menanamkan di dalam benak pikiran pengikut-pengikutnya bahwa barang siapa yang tidak memiliki syekh atau guru yang menjadi perantara antara dirinya dengan Allah, maka amalnya tidak akan sampai kepada Allah. Mereka juga mengatakan, barang siapa yang tidak punya syekh, guru, maka gurunya adalah syaitan. Maka kita katakan kepadanya, barang siapa yang mengangkat syekh lalu dia menunjukkan ibadah kepadanya sehingga menjadi sekutu tandingan bagi Allah, dia menjadikannya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, dia meminta diberi syafaat dengan perantaranya, bernazar kepadanya atau menyembelih untuk dipersembahkan kepadanya, maka orang seperti inilah gurunya adalah syaitan. Syekh Muhammad Rasman Hafizullah berkata, maka orang-orang musyrik yang disebut oleh Allah sebagai kaum musyrikin dan Allah tetapkan bahwa mereka dihukum kekal di neraka. Mereka tidak mempersekutukan Allah dalam hal rububiyah. Sesungguhnya mereka itu hanyalah berbuat syirik dalam hal uluhiyah. Mereka sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu adalah sesembahan yang mandiri atau berdiri sendiri. Mereka mengatakan bahwa sesembahan itu semua hanya menjadi saran atau perantara bagi kami untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi penghubung antara kami dan Allah. Maka di dalam surat Yunus ayat 18 yang artinya mereka itu beribadah kepada selain Allah, sesuatu yang tidak mendatangkan mara bahaya maupun manfaat bagi mereka, dan mereka mengatakan mereka ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Kedua ayat di atas mengandung pelajaran bahwa banyak orang berbuat syirik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah diragukan bahwa mendekatkan diri kepada Allah adalah perkara yang terpuji apabila hal itu dilakukan dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Adapun mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah selain Allah, maka hal ini justru membuat pelakunya dimurkai oleh Allah. Begitu pula mendapatkan syafaat adalah keinginan yang terpuji, akan tetapi syafaat tidak akan diberikan kecuali bagi orang yang bertauhid. Oleh sebab itu, orang yang berdoa kepada selain Allah tidak akan mendapatkan syafaat itu karena dia telah berbuat syirik kepadanya. Ibadah adalah hak Allah semata. Tidak boleh menunjukkan ibadah, apakah itu doa, istighatsah, najar, sesembelihan dan sebagainya kepada selain Allah. Di dalam surat Quran ayat Al-Jin ayat 18 yang artinya sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyuruh berdoa bersama dengan Allah dengan sesembahan selain siapapun dia. Maka tidak boleh berdoa kepada penghuni kubur, wali yang sudah mati, jin atau nabi dengan alasan untuk menjadikan mereka sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah atau untuk mendapatkan syafaat. Ini adalah alasan-alasan yang tertolak di dalam Islam. Syekh Faisal Al-Jasim Hafizallah menyebutkan keadaan di mana berdoa kepada selain Allah dihukum termasuk perbuatan syirik. Yang pertama, apabila dia berdoa meminta kepada makhluk yang tidak dikuasai kecuali ada Allah. Yang kedua, apabila dia berdoa kepada orang yang sudah meninggal dan meminta kepadanya. Ketiga, apabila dia berdoa kepada orang yang gaib, tidak hadir dan tidak berhubungan dengannya dengan sarana telekomunikasi. Karena tidak ada yang bisa meliputi semua kecuali Allah. Tidak ada yang membebaskan dari kesulitan dan jarak jauh kecuali Allah. Karena hanya Allah yang mampu mendengar semua suara dari manapun datangnya. Demikian tentang mengenai bagaimana gagalnya orang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan bahwa ada satu kisah dalam riwayat hadis Rasulullah SAW dengan pertanyaan Abu Hurairah kepada baginda Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat kelak? Jadi di sini dijelaskan bahwa yang pertama adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hati atau jiwanya. Di dalam implementasi la ilaha illallah ini adalah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berbuat syirik, yang menyekutukan selain Allah. Jadi inti daripada pembahasan pada pagi hari ini yaitu jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau
menyembah selain Allah, bahkan berdoa juga jangan sampai kepada orang lain atau hal yang di sini sudah dijelaskan yang sudah meninggal, bahkan ini menjadi satu perbuatan syirik yang pada akhirnya menjadikan kita jauh daripada Allah dan dimurkai justru, karena padahal niat dan keinginannya adalah ingin mendapatkan syafaat Allah atau baginda Rasulullah SAW, namun dengan cara-cara yang tidak sesuai atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat terutama bagi saya pribadi, dan tentunya terus kita istiqomah untuk menyampaikan satu dua buah hadis atau firman Allah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan baginda Rasulullah SAW. Dan mungkin dalam kehidupan kita dapat diamalkan sehingga ibadah kita jauh semakin hari menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.